Kisah tragis wafatnya sahabat Utsman bin Affan saat sedang berpuasa dan membaca Al-Quran. Kisah tragis detik-detik wafatnya sahabat Utsman bin Affan saat sedang berpuasa dan membaca Al-Quran. Sahabat Utsman adalah sahabat sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau dijuluki sebagai Zunnurain yang berarti pemilik dua buah cahaya. Hal ini sebab beliau menjadi suami dua putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Namun menjelang wafat, sahabat Utsman ditimpa cobaan dan pemberontakan yang dahsyat. Bahkan para pemberontak tega menebas dan menusuk sahabat Utsman hingga akhirnya meninggal dunia. Beliau wafat dalam kondisi tengah berpuasa dan membaca Al-Quran. Dalam kitab Thariq At-Tabari dijelaskan bahwa jenazah sahabat Utsman sempat dibiarkan tak dimakamkan selama 2-3 harian. Namun sebagian ulama menentang pendapat itu. Sedangkan yang benar adalah sahabat Utsman dibunuh sore hari kemudian dimakamkan saat malam hari. Berikut kisah selengkapnya. Dikisahkan setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar dan Umar, kemudian sahabat Utsman diangkat menjadi Khalifah umat Islam ketiga. Diketahui bahwa beliau menjabat sekitar 12 tahunan. Pada era kepemimpinan 6 tahun awal, kepemerintahan yang beliau pimpin bisa dibilang sukses. Kebijakan yang dibuat banyak berdampak positif bagi masyarakat. Karakter Khalifah Utsman adalah lemah lembut, berbeda dengan khalifah sebelumnya yang berkarakter tegas. Namun kondisi berbalik arah di masa kepemimpinan 6 tahun terakhir sang khalifah. Khalifah Utsman kala itu banyak mengangkat pejabat kepemerintahan dari lingkup keluarga sendiri. Ditambah beliau tidak begitu tegas untuk mencopot pejabat yang tidak becus. Sebagai contoh, pernah Khalifah Utsman melantik saudara satu susuan menjadi gubernur Mesir. Saudaranya itu bernama Abdullah bin Sarah. Padahal menurut sejarah yang tercatat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Abdullah punya sisi buruk. Adapun sejarahnya, dahulu Abdullah bin Sarah pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW dan pernah diberi tugas untuk menulis wahyu. Namun biadabnya dia malah berkhianat dan keluar dari agama Islam. Bahkan saat Fathul Makkah terjadi, Abdullah bin Sarah adalah salah satu orang yang tidak dimaafkan Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi menurunkan perintah untuk menghabisi nyawa Abdullah. Namun sahabat Utsman merasa kasihan hingga akhirnya Abdullah kemudian dibebaskan. Saat Abdullah bin Sarah menjabat sebagai gubernur Mesir, dia dikenal sebagai pemimpin yang zolim dan suka berbuat semena-mena kepada rakyat Mesir. Perbuatannya membuat banyak orang jengkel. Kemudian utusan rakyat Mesir melaporkan kelakuan pemimpin mereka kepada Khalifah Utsman. Sang khalifah kemudian mengutus utusan untuk membawa surat teguran keras kepada gubernur Abdullah bin Sarah. Namun meskipun sudah disurati khalifah, Abdullah bin Sarah malah tak menghiraukan. Bahkan dia berani membunuh utusan Khalifah Utsman. Kelakuan biadab gubernur Abdullah itu kemudian memancing emosi warga Mesir. Mereka kemudian bersama-sama datang ke Madinah guna meminta agar Khalifah Utsman segera melengsarkan Abdullah dari jabatan gubernur Mesir. Rakyat Mesir juga mengusulkan agar jabatan gubernur digantikan Muhammad bin Abu Bakar. Setelah dipertimbangkan matang-matang, Khalifah Utsman kemudian mencopot jabatan Abdullah dan digantikan Muhammad bin Abu Bakar. Setelah itu, warga Mesir kembali lagi ke Mesir. Beberapa hari kemudian mereka mendapati ada orang yang mencurigakan berkulit hitam penunggang unta yang mengaku sebagai pembantu Khalifah Utsman dan Marwah bin Hakam. Setelah digeledah, ternyata orang itu membawa sepucuk surat yang mengandung info kontroversi yang menyulut emosi.
Kemudian Muhammad bin Abu Bakar membaca surat itu bersama orang-orang lainnya. Adapun isi surat itu adalah, jika datang Muhammad bin Abu Bakar dan Fulan, juga Fulan, maka bunuhlah mereka. Dan batalkan isi surat keputusan penggantian gubernur yang dia bawa. Sementara jabatanmu tetap seperti semula sampai datang perintahku. Penjarakanlah orang-orang yang mengadu kepadaku dan mengatakan bahwa dia telah dizolimi olehmu sampai aku memerintahkan hal lain untukmu, insya Allah. Surat ini jelas saja membuat Muhammad dan orang Mesir marah. Mereka kemudian kembali lagi ke Madinah dan menyebarkan isi surat itu kepada orang Madinah. Hal ini tentu saja memancing kebencian kepada Khalifah Utsman, terutama pemberontak yang dulunya pernah benci dengan Khalifah Utsman. Namun setelah diklarifikasi, Khalifah Utsman bersumpah bahwa surat itu bukanlah tulisannya, melainkan itu adalah tulisan Marwah bin Hakam, sekretarisnya. Muhammad bin Abu Bakar kemudian mencari Marwah untuk dimintai klarifikasi. Tetapi Khalifah Utsman menutupi keberadaannya sebab takut nanti Marwah dihabisi. Lalu muncullah provokator untuk menggeruduk kediaman Khalifah Utsman agar sang khalifah mau memberikan Marwah. Muhammad bin Abu Bakar lalu terprovokasi dan pergi bersama pemberontak untuk menyerbu dan membunuh Khalifah Utsman. Kondisi pintu rumah Khalifah Utsman kala itu dijaga ketat. Namun Muhammad bin Abu Bakar berhasil masuk ke dalam rumah dengan menaiki atap rumah. Di dalam rumah, Muhammad bin Abu Bakar kemudian menggenggam jenggot Khalifah Utsman. Namun Khalifah Utsman tidaklah melakukan perlawanan dan tidak ingin ada pertumpahan darah. Beliau hanya berkata kepada Muhammad, "Wahai putra saudaraku, lepaskan janggutku. Demi Allah, dulu ayahmu menghormati janggutku ini. Jika dia tahu posisi kamu sekarang, dia akan merasa malu akan tindakanmu." Setelah itu, hati Muhammad bin Abu Bakar terenyuh lalu melepaskan Khalifah Utsman. Sang khalifah kala itu dalam kondisi berpuasa dan memilih menyibukkan diri membaca Al-Quran daripada melawan pemberontak. Namun setelah itu masuklah dua orang pemberontak lalu menyabetkan pedang ke arah tubuh mulia Khalifah Utsman. Mereka menusuk-nusuk tubuh Khalifah Utsman hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Sahabat mulia Nabi Muhammad SAW itu wafat dalam usia 82 tahun dan wafat dalam kondisi syahid, berpuasa dan membaca Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dampak bahaya dari fitnah dan berita hoaks. Surat palsu itu menjadi salah satu dalang terbunuhnya sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Jangan sampai kita mudah terhasut oleh berita hoaks dan provokator. Dalam kisah ini, Khalifah Utsman bin Affan mengajarkan kepada kita arti perdamaian dan menghindari dari segala upaya pertumpahan darah. Beliau gugur dalam kondisi syahid dalam hantaman fitnah dan kejahatan para pemberontak. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.